Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Izinkan kami beserta saudari Lucy Marwati untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Istinbat Hukum melalui pendekatan kaidah lughawiyah dan kaidah maqasidiyah. Makalah ini dipresentasikan pada acara Munasabah keempat tahun 2021 secara daring. Kita tahu bahwa kegiatan istinbat hukum adalah merupakan tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu yang berupa Al-Quran dan juga hadis Nabi besar Muhammad SAW untuk merumuskan ke dalam bentuk hukum. Oleh karena itu, kegiatan istinbat ini erat kaitannya dengan nas-nas syariat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW, dan juga erat kaitannya dengan jiwa dan tujuan syariat. Istinbat hukum ini dilakukan oleh seorang mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Sumber hukum terbagi menjadi dua. Ada yang disepakati oleh para ulama dan ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Sumber hukum yang disepakati oleh para ulama yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian yang kedua adalah hadis. Hadis adalah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi besar Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama, pertama yaitu adalah qiyas, kemudian yang kedua adalah ijma, yang ketiga yaitu adalah istihsan, yang keempat yaitu adalah maslahah mursalah, dan yang kelima yaitu adalah satu dzari'ah. Kita tahu bahwa sumber hukum yang disepakati oleh para ulama ada dua, yaitu adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi besar Muhammad SAW. Karena keduanya adalah berbahasa Arab, maka tidak semua orang mampu dan bisa melakukan istinbat hukum. Oleh karena itu, Ali Hasbullah memberikan satu teori bagaimana cara beristinbat hukum melalui kedua sumber tersebut. Beliau menawarkan bahwa istinbat tersebut dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu adalah dengan melalui kaidah lughawiyah. Ini dimaksudkan karena istinbat erat kaitannya dengan nas-nas syariah, baik Al-Quran maupun hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah melalui kaidah maqasidiyah. Ini dimaksudkan karena istinbat juga erat kaitannya dengan jiwa dan tujuan daripada syariat itu sendiri. Nah, pendekatan yang pertama adalah pendekatan kaidah lughawiyah atau yang sering disebut dengan kaidah bahasa. Adalah merupakan sebuah pendekatan kepada sumber teks baik Al-Quran maupun hadis Nabi besar Muhammad SAW dari sisi kebahasaan. Biasanya, umumnya para ulama ketika menggunakan kaidah lughawiyah ini, maka ia akan berbicara seputar tentang pertama haqiqah dan majazi. Selanjutnya adalah al-amru dan ad-nahyu, kemudian al-am dan al-khas. Kemudian yang keempat adalah al-mujmal dan al-mubayyan. Kemudian yang kelima adalah al-mutlaq dan al-muqayyad. Yang keenam adalah an-nas wal-dhahir. Kemudian yang terakhir adalah al-mantuq dan al-mafhum. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga mempunyai satu teori terkait dengan lafadz atau susunan daripada lafadz tersebut. Beliau mengatakan bahwa pendekatan kaidah lughawiyah ini menggunakan 4. Yang pertama yaitu adalah ibaratun nas. Ibaratun nas adalah merupakan petunjuk kalimat atau lafadz kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh kalimat itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah isyaratun nas.
Isyaratun nas adalah merupakan penunjukan lafal atas sesuatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafaz nas, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang diungkapkan itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dalalatun nas. Dalalatun nas adalah merupakan petunjuk lafaz atas sesuatu ketetapan hukum yang disebutkan oleh nas, berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan. Kemudian yang terakhir adalah iqtida'un nas. Iqtida'un nas itu adalah penunjukan lafal nas kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang sebenarnya tergantung kepada yang tidak disebutkan tersebut. Oleh karena itu, fokus kajian kaidah lugawiyah ini adalah relasi antara lafaz dan makna ditinjau dari berbagai macam aspek sesuai dengan ketentuan atau kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab. Kemudian kaidah yang kedua adalah pendekatan kaidah maqasidiyah. Sering juga disebut sebagai pendekatan makna, nalar, atau maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini lebih dititik beratkan kepada konsep kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nilai kemaslahatan tersebut dapat diketahui dari tujuan hukum taklif yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqasidus syariah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa konsepnya tidak keluar dari 5 rumusan. Pertama yaitu adalah hifduddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifdun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdul akal, menjaga akal. Yang berikutnya adalah hifdun nasal, menjaga nasab. Yang terakhir adalah hifdul mal, menjaga harta benda. Nah, bagaimana operasionalisasi maqasidus syariah tersebut? Operasionalisasi atau implementasi dari maqasidus syariah tersebut bisa melalui metode qiyas. Yang kedua adalah metode maslahah mursalah. Kemudian yang ketiga adalah metode istihsan. Yang terakhir adalah metode saddu dzari'ah. Artinya adalah bahwa istinbat hukum selain menggunakan kaidah-kaidah bahasa sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, maka bisa menggunakan metode-metode lain seperti metode qiyas, metode maslahah mursalah, metode istihsan, dan juga metode saddu dzari'ah, yang kesemuanya ini adalah basisnya maqasidus syariah. Oleh karena itu, sebagai ikhtitam dari presentasi ini, kami akan menyampaikan bahwa kaidah kebahasaan merupakan pilar dalam beristinbat hukum Islam, yang dengannya para mujtahid dapat menggali dan memetik hukum secara maksimal dari Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab tersebut. Yang kedua, pemahaman nas dan juga penggalian hukum secara harus berdasarkan kepada petunjuk kebahasaan dan pemahaman kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah maqasidus syariah atau kaidah maqasidiyah merupakan media yang sangat penting untuk memahami tujuan-tujuan di balik hukum Islam yang sangat dinamis dan moderat dari sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Demikian presentasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza minni astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.